Gue mau nanya, si J nih kenapa dia pakai ini guys? Kenapa dia pakai masker dan kacamata ini? Kenapa J? Ya karena gue mau orang itu tahu gue karena karya gue, bukan karena fisik gue. Satunya keluar ya. Iya. Tangtings itu ini apa singkatan dari tegangan tinggi. Jadi tegangan tinggi itu menggambarkan kita anak muda lah yang semangatnya tegangan tinggi gitu. Sebetulnya di malam gue tangtings. Cuma 3. Hey, woo, yo, ambil. One, two, three, four. Besar dengan ideologi sampah. Orang kecil kau berlakukan rendah. Kau belajar dari yang sudah. Oke, mantap. Saya Dika sebagai Kang Kabel. Plastik tuh. Dari abang boleh? Oke, sip. Kenalin gue CJ, biasa dipanggil Kapten J. Gue Daif sebagai gitaris dan lead anjay. Siapa? Daif. Oh, Dave. Gua Daniel sebagai vokalis dan gitar. Oke, Dave and Daniel. Gua Alexander. Enggak cocok sama muka gue ya. Gua Muhammad Rifat sebagai basis. Rifat. Dan vokal 2. Untuk tangtings. Ada CJ, ada Rifat, ada Dave, ada Daniel. Oke, tapi gue mau nanya, si J nih kenapa dia pakai ini guys? Kenapa dia pakai masker dan kacamata ini? Kenapa J? Aslinya kalau manggung gue pakai topeng, Mas. Hah? Kenapa? Slipknot kayak Slipknot tasih Majalengka. Assalamualaikum Majalengka. Kenapa tuh? Buat identitas diri aja, karena gue mau orang itu tahu gue karena karya gue, bukan karena fisik gue. Coba kita tuh ya, vokalisnya Daniel boleh ngobrol-ngobrol kita dan Boleh. Tangtings nih apa nih dia, sebuah apa boy band atau apa nih, idol group atau paduan suara? Soalnya jujur ya guys ya, tadi pas gue nonton suaranya tuh bagus-bagus semua, gokil nih, vokalis semua nih harusnya nih. Penas kan nih. Tapi Tangtings nih apa, boleh diceritakan Daniel? Tangtings ini grup Maraus. Enggak ada. Ini grup band anak-anak sekolahan. Jadi ya buat mengisi kekosongan masa-masa remaja kita aja sih sebenarnya. Ini pengen diseriusin niatnya. Sekarang masih pada sekolah? Iya. Nih gue bertiga Satu sekolah semua? Kawan nongkrong. Kalau nongkrong aja, kawan-kawan nongkrong. Oke, terus kenal di mana? Kemarin Ya awalnya dari ngejam aja sih di studio. Dari dari satunya keluar ya. Iya, udah ada ininya nih, udah ada konflik. Ya apa normal masa remaja. Terus Ya awal-awal dari temen nongkrong, dari temen sekolah, terusnya dari
temen les. Jadi awalnya nih gue kawan SD-nya Daniel nih. Sampai sekarang yang bertahan berteman sama gue dia doang. Mau gak ada yang bertahan sama gue. Ada tanah masuk ya. Terus singkat nama lo nih Fat. Terus nah si Daib itu temen lesnya si Daniel. Oke. Temen les kan mungkin sering gitaran kali ya di les apa gimana kan gue nggak tahu, sering main musik apa sharing. Nah kalau si J itu kawan si Daniel pas SMP. Ya. Abang kelasnya dia. Oh abang kelasnya. Abang kelasnya si Dani. Ya, pokoknya gitu lah. Oke. Oh gitar. Tuh gitu dong. Tuh. Berarti bisa dikatakan Daniel ini orang paling famous di antara kalian ya? Dia masih Soalnya semua temennya Daniel ya kan. Ruang lingkup dia semua. Emang Daniel Dead Squad nih. Wow. Bukan. Terus dia Tangtings nih yang ngomong serah siapa aja. Tangtings singkatannya apa nih? Kenapa namanya Tangtings? The Tangtings itu ini apa singkatan dari tegangan tinggi. Jadi tegangan tinggi itu menggambarkan kita anak muda lah yang semangatnya tegangan tinggi gitu. Emang kalau masih muda tegangnya tinggi-tinggi. Ya. bukan tegangnya gitu. Nah, kalau udah kayak dia ini udah kayak Aslam nih, aduh udah enggak deh. Udah dikit ya. Tegangnya udah agak rendah tinggi dia. 5 kali kocok keluar. Abuko. Oh iya, sorry. Kalau teman-teman ini kan ngocok alpukat bisa sejam kan? Oh iya. Aslam ngocok alpukat 5 kali udah selesai dia. Tegangan tinggi. Bener Pat. Terus Tangting ini alirannya apa nih? Kalau kita sih emang udah sepakat berempat kita mainin rock alternatif gitu. Rock alternatif. Kayak apa tuh maksudnya? Inspirasi kita sih rock alternatif 90-an. 90. Iya 90s. Nih kayak kita adalah inspirasi dari Led Zeppelin gitu-gitu. Terus kalau mungkin yang keras-kerasnya bisa Nirvana gitu sih. Makanya kita kiblatnya ke sana. Oke, mau nanya dong siapapun yang boleh jawab. Inspirasinya itu bermusik dari apa? Maksudnya adik-adik, abang-abang ini, enggak tapi serius. Abang-abang ini tuh bisa dengerin lagu-lagu kayak Didik dari mana sih? Maksudnya Satu aja kali ya. Boleh tuh dari Daniel boleh. Kalau gue sih yang menginfluence gue di musik tuh salah satunya dari band Led Zeppelin, Deep Purple, kalau Indonesianya tuh God Bless, Rocks ya gitu. Serius, itu kan band lama men. Justru itu yang kayak bikin gue dia apa ya? Mengambil rootsnya. Ini akarnya nih. Terus gue tuh ngebayangin tuh kayak anjir keren banget nih kalau misalnya gue bisa jadi kayak orang-orang idola gue ini. Jadi gue kayak ngebayangin anjir gue pengen suatu saat gue punya band bisa di atas panggung kayak mereka gitu loh. Oke. Terus Neil, tapi itu dari orang tua atau dari abang atau dari siapa? Kalau gue dari asupan orang tua. Orang tua Pak? Iya. Orang tua jadi udah ngajarin lu bermusik dari kecil? Enggak sih, nggak ngajarin, maksudnya dari lagu-lagu yang sering dia dengar secara tidak langsung, bukan diasupin, kita terasup sendiri gitu. Oke. Karena dari lagu-lagu yang dia dengar kita jadi ke bawah, suka juga, jadi ke bawah penasaran nih lagu apa sih, kok enak gitu. Jadi terusnya kita nge-explore sendiri ke jauh-jauh dari rock. Tiba-tiba kemana ya itu. Nah kan dia udah, kalau lu sendiri Fat, inspirasinya dari mana nih Fat? Lu bisa bermusik tuh dengar dari siapa dan sukanya band apa gitu? Kalau inspirasi belum ada sih kayaknya. Kalau gua masih sejalannya aja sih. Oke. Ngikut aja gitu, tiba-tiba ngeband aja. Nah, nggak kepikiran punya band juga. Nggak kepikiran ada di sini juga nih gue. Kacau nih studio kecil. Keren. Oke, kalau CJ boleh. Bisa ya? Kalau lu nih, keren man. Abang-abangan nih. Enggak. Apa Udah. Bang CJ gimana? Kalau gue sendiri sih inspirasi awalnya gue dari almarhum Drev, drummernya Avenged Sevenfold. Oke, Jadi emang dari kelas 1 SD lah gue udah emang dengerin Avenged. Emang tertarik aja gitu. Gue tertarik dan entah kenapa emang jalannya udah jadi drummer. Oh. Karena gue nggak bisa main gitar sama sekali. Jadi emang karena lu suka The Rev, Avenged Sevenfold, akhirnya lu belajar ngedrum. Yes, betul. Akhirnya jadi drummer terus nih. Iya, betul. Oke, terus Dave. Ya kalau gue jelas dari orang tua gue, terutama dari bokap. Nah, yang bokap dia Dulu ya bokap dulu suka ngeband-ngebandan juga dulu.
Oke. Terus pas gua masih kecil gitu, masih kecil kayak pas pagi-pagi tuh biasanya bokap di DVD setel tuh lagu-lagunya Guns N' Roses. Wih kayak, wih enak juga nih lagu nih. Welcome to the Jungle tuh. Wih jadi terinfluence gua dengerin GNR terus nyambung-nyambung yang ke yang lain kayak Per Jam. Gitu. Jadi bokap juga pernah bilang bapak pengen punya anak yang jadi gitaris beneran gitu. Jadi rockstar nanti. Musisi. Gokil ya. Terus kalau nih gue nanya David spesifik, kalau misalnya Dave. Sorry ya, gue kira Dave tuh apa dari David gitu, enggak ya? Dave. Berarti bokap suka Dave Grohl. Iya kan? Bisa. Nyambung. Nah kalau buat lu nih Dave, kalau lu gak jadi gitaris, berarti lu mengecewakan bokap dong. Kan bokapnya pengen jadi gitaris beneran. Ya makanya. Wih. Ada di Tangting sekarang. Jadi Tangting ini adalah project untuk membahagiakan orang tua. Iya, amin. Keren Berkah. Keren banget ya. Dan oke. Di antara kalian ada nggak yang nggak didukung sama orang tua karena ngeband? Ada nggak? Si J itu boleh ngobrol. Gue awalnya nggak didukung mas. Kenapa? Karena genre gue itu paling beda dari keluarga. Maksudnya gimana tuh? Keluarga kan gimana? Lu kayak... Kalau keluarga gue emang mayoritas bukan musisi tapi suka musik. Oke. Tapi musik yang mereka suka itu lebih kayak ya pop, habis itu dangdut, ya standar-standar keluarga-keluarga di Indonesia lah. Sedangkan gue sendiri lebih ke musik yang berdistorsi. Oke. Dan itu gue sempet down itu ketika gue punya band sebelum di Tangting sini. Keluarga gue penasaran datang ke acara gigs tersebut. Gue langsung dicap negatif karena ya seperti yang kita tahu cara menikmati musik di gigs itu kan dengan mosh pit, crowd surf, Yes. dan segala macam keseruannya yang mereka anggap itu sebuah kerusuhan. Jadi ya awalnya sih itu gak didukung dari keluarga besar, bahkan keluarga dari orang tua gue juga sempat bilang mendingan stop ngeband aja kalau misal musiknya kayak gitu. Tapi gue di sini mau buktiin kalau misalnya apa skill yang gue punya itu bisa bikin nama gue naik, bikin derajat orang tua gue naik. Itu yang Berat CJ sih. Oi, 2 kali loh. Kasihan editor yang sebut di ini ya. Ingat ya? Di non juga. Editor gua ada makanan gitu. Udah jangan sebut. Ntar kena ada Yusuf. Mahardika. Yusuf. Mau nanya sama Rifat. Boleh Rifat. Musiknya Tangtings ini kan dia rock alternatif. Tapi kalau secara lagu, secara lirik itu menceritakan apa sih? Ada tema tertentukah yang dibawa oleh The Tangtings? Dari single yang mana dulu nih, Mas? Oh mungkin dalam album terakhir kah? Semoga udah ada album, semoga amin. Atau poin aja guys. Ya, kalau gue bisa katakan overall aja ada lagu itu tentang apakah? Lagu yang terbaru aja boleh. Lagu yang terbaru ini Anak Sudut Ibu Kota. Anak Sudut Ibu Kota. Sudut Ibu Kota. Kenapa? Jadi gue menggambarkan anak-anak yang apa ya, kayak yang dipandang sebelah mata gitu. Padahal dia cuma punya kemampuan yang terbatas. Ya. Ya udah gue bisanya ini. Tapi mau gimana lagi, perut gue udah lapar gitu. Apapun disikat. Bener. Mau apa kek, mau jambret, mau apa. Yeah. Nah itu maksudnya gue lebih spesifik aja langsung ya. Yeah. Maksudnya kan anak Priok kan kadang-kadang di luar itu dipandangnya itu kan ya udah kriminal, udah gini. Tapi kan kita punya kemampuan yang terbatas. Ya udah ini yang bisa gue jalanin gitu maksudnya. Apalagi kadang-kadang ada yang seumuran gua gitu, udah punya anak, udah punya istri gitu kan. Ya mau gimana lagi? Udah terbatas, tapi demi seolah-olah tuh dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah terpaksa. Jadi buat perut aja gitu sih. Oke. Wah, berat juga ya. Anak-anak Priok ini anak Priok semua. Anak Priok semua. Gokil. Dari jauh-jauh dari Priok datang ke Karangtengah untuk kalian semua Studio Kecil Podcast Mania. Tapi memang Priok itu berarti kalian membawa beberapa keresahan-keresahan yang ada di lingkungan Tanjung Priok dan lain-lain, bener ya kayak gitu ya. Itu
kok bisa sih berpikir sekritis itu gitu loh untuk mengkritisi itu tuh siapa nih yang mulai siapa nih di antara kalian nih? Daniel ya. 1, 2, 3. Rifat. Rifat tuh lah. Kalau masalah lirik Emang enggak ini. kayak dia yang nulis lirik, bagian-bagian penulisan dan lirik itu Rifat. Karena kenapa Fat? Alasannya apakah emang lu yang banyak melalui itu semua? Boleh kasih ke Rifat. Ya mungkin kalau gua juga sering rasa juga sih gitu. Oke. Sering berasa. Kalau gue biasanya nulis kayak gitu sesuai apa yang gue lihat aja. Ya. Seperti anak sudut ibu kota itu, contohnya gue lagi di motor sih. Lagi di motor, lagi berangkat sekolah pagi-pagi dengan kemalasan di Senin hari kan. Tiba-tiba kepikiran aja nih kok ngelihat anak-anak apa ya, anak-anak sekecil, kalau kata Iwan Fals kan anak sekecil itu kan, anak sekecil itu di depan lampu merah itu dia udah pagi-pagi tuh udah semangat buat nyari kerja, sedangkan gue mau ke sekolah tuh bawaannya males gitu. Kok gue kalah nih sama anak kecil, maksudnya yang dari kecil tuh mungkin dia udah bukannya gue ngejelekin, maksudnya keluarganya mungkin tidak bisa menghidupi, tapi gimana caranya dia nyari survive lah, pokoknya survive gitu kan. Ya awalnya dari situ gua. Oke, keresahan lu tentang Iya. anak-anak kayak gitu ya yang tidak memiliki nasib sebagus sekalian. Nah, jadi tetap bersyukur lah. Tetap bersyukur. Jangan lihat ke atas aja. Jadi mengkritisi dan juga aksi bersyukur terhadap apa yang kalian miliki juga ya. Wah, gokil. Terus ada lagu apa lagi nih? Mungkin Daniel boleh jawab. Lagu-lagu yang lainnya tuh berceritakan tentang apa nih? Boleh di salah satu kah? Yang apa ya? Nama sudah Single pertama kan? Iya, Single pertama boleh. Dari deketan dikit boleh. Iya, genre tuh bukan gue nya. Jadi Jadi dari lagu yang pertama nih, yang penulis liriknya juga Rifat. Jadi gue tuh waktu itu sebelum ada Tang Tings nih lagu udah ada sebenarnya kan. Jadi Rifat tuh cuman ngasih lirik ke gue. Terus ya gue kayak nge-aransemen apa yang enak kayak gini-gini doang. Gue cuma ngisi aransemennya doang sebenarnya. Kalau lirikal sebenarnya semua Rifat deh. Kalau kayaknya yang itu lagu-lagu single pertama tuh katanya. Ada benar people. Oke. Nah, gue bertanya ke Daniel nih sebagai vokalis. Lu pernah nggak berdebat sama Rifat gara-gara lu mulu nyet yang bikin gitu atau gimana kek, atau ada debat-debat apakah gitu? Kalau debat soal lirik sih kayaknya nggak ada ya selama ini, karena yang Rifat bikin ya udah Rifat bikin, terus nanti dirombak bareng-bareng lagi gitu loh. Oke. Kayak diomongin bareng-bareng rame-rame gitu. Jadi kayak buat debat Sabtu sama Sabtu kayaknya selama kita musik ini belum ada deh. Belum ada. Wih, gokil dong. Oke, gue mau nanya ke Dave. Hampir Dave Grohl. Yoi. Nah, Dave. Iya mas. Yang gue tahu ya, karena dulu gue juga ngeband-ngebandan juga sama kayak teman-teman di sini. Dan dalam ngeband tuh biasanya itu ya pasti nggak lepas dari yang namanya, kalau gue bilang tuh iri idealis lah. Ibaratnya, gue mau gitarnya gini, gue mau drumnya gini, gue mau misalnya mau nyanyi apa ya, lu mau bahasnya apa, liriknya gini. Caranya, dan tadi Daniel udah bilang lu nggak pernah berdebat sama sekali gitu, kalian nggak pernah berdebat. Caranya gimana sih bisa memanage ego masing-masing nih, bahkan ini musim-musim dewasa harus tahu nih kalian. Hey, Padi Reborn. Woi, jangan dong. Sepuh itu. Sepuh. Woi. Gue ikut-ikutan. Gak apa, gue. Setia band, apalagi sebut. Biar lah kayak ikutan. Iya, boleh jawab. Boleh Rifat, ada Dave dulu besok Rifat. Tadi kan pertanyaannya ada nggak sih iri-irian, mungkin dari ini sih, dari awal single awal pertama kan udah idealis genre kan, maksudnya itu kan untuk menghindari dari idealisme orang lah. Ya jangan idealis banget. Jadi kalau misalnya ada idealis, berarti apa solusinya kita ambil jalan tengah. Dia punya idealisnya dia, si Dai punya idealisnya dia sendiri, dia juga punya, gue juga punya. Solusinya apa, kita ambil jalan tengahnya gitu. Ya itu mengawinkan dari itu ya. Gokil, anak-anak muda ini sudah bisa mengawinkan 4 genre dalam satu band. Gokil. Rencana
Kalau gue nanya Dave, Iya. rencana besar dari Tangtings terdekat itu apa deh? Oh, rencana besar ya untuk terdekat. Kita udah nyiapin beberapa materi untuk rencana besar kita yaitu mini album. Iya, EP. Kita kita udah ada beberapa materi ya, tinggal matengin di workshopnya aja. Dan akan rilis di Mungkin tahun depan. tahun depan. Ya, masih belum ada gambaran, Tapi tapi akan digital atau fisik? digital dan fisik. Oh, dua-duanya. Iya. Wah, noble kill. Soalnya bisa di dulu. Iya. Itu balik. Tanpa pengetahuan Daniel, kita sudah menyiapkan juga. Itu sih yang kita tunggu. Gimana? Mau kasih uang di Mau ngasih panggung, iya. Di sini. Ya, jadi buat donatur yang ingin ngerekamin kita boleh banget sih itu. Bener. Dan sekarang lagu-lagunya tapi udah ada yang rilis di digital juga ya. Udah, Ada ya? kita kebetulan udah ada 3 lagu di digital platform. Ada Ideali Genre lagu buat single pertama, Penyakit Bintang di single kedua, sama Asik Anak Sudut Ibu Kota di single ketiga. Dan bisa di stream di Spotify, YouTube, dan pokoknya semua digital platform lah. Yes, tuh saksikan guys, teman-teman udah bisa dengerin langsung The Tangtics di Spotify, di YouTube dan streaming service lainnya. Wes, ada yang ngomong ya, katanya The Tangtics ini tertarik mau tapping di studio kecil TV gara-gara Eka Anas. Tuh siapa tuh? Wah, ini tuh main Wifat, boleh Pat. Lu emang mengidolakan Eka, The Brandals, apa KPR apa gimana nih? Ya gue suka aja sih, maksudnya kalau gue menurut gue nih ya, kalau icon rock and roll Jakarta tuh Brandals sama KPR kalau menurut gue. Bener. Dari dulu. Mungkin kalau Cangcuter Cangcuter itu Bandung ya. Kalau Jakartanya Brandals gitu. Jadi gue suka aja gitu Mike Anas dari segi liriknya, segi lirik lirik band The Brandals itu relate apa yang kita rasain gitu di jalanan itu berasa banget. Jadi gue suka gitu sama Eka Anas. Iya. Tapi Eka Anas itu ya, dia tuh selain dia musisi, dia tuh juga aktivis banget cuy. Dia tuh soal lingkungan, kemanusiaan, Peduli deh. politik tuh dia peduli banget gitu. Eka Anas tuh, gue kenal Eka Anas dari tahun lalu dan emang dari kerjaan justru, bukan dari sini, dari kerjaan. Lalu emang pas gue ngobrol tuh nih orang emang penuh banget, maaf ya Mas Eka ya, penuh banget kebencian tentang kayak anjing negara, anjing pemerintah nih, wah banget nih Israel, wah sekarang dia lagi gencar banget soal apa politik Timur Tengah, Israel, Palestina tuh dia lagi gencar banget, dan dia orang yang bener-bener apa ya bergerak lah gitu ya, bukan hanya ngomong tapi dia juga bergerak ya untuk aksi-aksi kemanusiaan gitu. The Tangtics akankah memiliki visi seperti Mas Eka juga? Gue pengen sih, suka gue kayak dari terakhir gue ngeliat postingan dia lagi di mana ya, lagi di jalan gitu bawa lagu apa ya? Oh, Awas polisi ya bang. Awas polisi. Ya. Awas polisi. Itu sampai tadi pun barusan gue berangkat ke sini masih setel di jalan juga. Gara-gara ketemu polisi tadi hampir diberhentiin. Makanya masih gue setel. Suka gue. Kata Rifat. Oke. Kalau bocoran dong nanti mini albumnya The Tangtings itu akan bercerita tentang apa sih? Nah, siapapun yang boleh ngomong, siapapun. Dave, Daniel boleh. Kalau di EP ini kita bakal menceritakan tentang kegelisahan kita masing-masing sih sebenarnya. Terus nanti kita juga bakal ada beberapa apa ya? Kayaknya eksperimen juga, nanti kita bakal di sini ada eksperimen gitu. Eksperimen apa tuh? Kayak pengen Rock masuk kemana gitu. ya jadi Campur-campur. ya, kita bakal explore lagi gitu loh. Masih muda, masih suka explore. Iya. Wih, gokil. Eksplorasi genre dan juga keresahan anak-anak muda ini. Wah, cuy. Harusnya gue sukses band gue, teman-teman band gue mana nih? Aduh, gila ya. Tapi sekarang ini pertanyaan yang mungkin dibilang nggak sensitif juga sih, normal-normal aja. Kalian sekarang ngeband udah dapat duitnya belum sih? Atau sebenarnya gue nggak peduli duit bang, gue pengennya fun aja. Siapa yang boleh jawab nih? CJ mungkin boleh jawab. Kalau kalau misalnya soal honor atau gitu,
pada dasarnya sih semua balik lagi ke dari tim manajemen kita juga, Iya. behind the room itu memang budgeting, red card dan segala macamnya itu Iya. mereka yang ngatur. Tapi yang kita tahu sih ya sebenarnya sudah ada, tapi bukan untuk personil masing-masing, tapi untuk kemajuan dari band kita juga. Kayak misalnya merchandise yang gue pakai ini itu dari hasil dari kita keringat-keringat kita setiap manggung atau ngisi acara di mana gitu. Dia yang kata ada lebihan, kita bisa buat bikin proyekan lagi gitu, nggak semata-mata cuma buat kita doang. Maksudnya kita olah lagi buat lebih ada berkembangnya lah, ada kemajuan. Benar. Nggak di situ-situ aja. Soalnya kenapa gue nanya gini, teman-teman manajemen juga. Soalnya dulu itu gue ngeband, terus teman-teman gue tuh pada cabut gara-gara ngapain lah kita buang-buang duit ngeband doang. Gak ada duitnya soalnya dibayar kecil. Nah itu band gue kayak gitu dulu gitu. Jadi sih gue berharap jangan sampai terjadi ke kalian juga, karena jujur kalian keren banget nih, The Things nih, band masa depan Indonesia. Nextnya harus main di apa nih, Wacken Open Air. Apa di mana kayak bebas. Kalau nggak salah kita 2000 Kan lu synchronize sih gue. Oh lah synchronize juga ada. Dan lebih fokus. lokal lebih masuk dong. synchronize. Oh, kita aja itu masuk di gig stage. Langsung yang gede-gedenya dong. Oh, studio band tuh bisa lah. Kapan. Boleh. Wih, tapi sekarang manggung udah ada ridersnya belum nih? Ya kalau urusan red card sih kita bongkar aja kali ya. Boleh nggak dibongkar band manajer boleh dibongkar? Boleh katanya. Ridersnya apa nih? Satu persatu deh. Kalau gue sih sebenarnya simple banget sih kalau riders, beneran. Ya serius, gue nggak minta. Gue nggak bakal minta M&M tapi semuanya merah gitu, nggak bakal. Ya gue kalau misalnya rider sih gue simpelnya kayak snacks. Habis itu kayak Terus next. makanan ringan. Oh, kanan ringan. Bercanda mulu jadi stand up deh lu. Kayak makanan ringan, snacks, habis itu kayak minuman sama sebenarnya sih minuman elektrolit. Kayak Pocari yang karena kan ketika manggung juga kan pasti keringatnya banyak atau takutnya dehidrasi atau apa gitu kan. Benar. Snacks sama paling stick cadangan, dan itu pun gue cuma minta buat jaga-jaga aja, takutnya pas lagi manggung stick gue jatuh gue masih ada pegangan, dan Oke. gak bakal gue bawa juga, cuma stick itu ya udah buat ketika show itu doang gitu. Oke, Rifat boleh. Gue lagi nih. Tadi Lo apa nih, riders lu apa, Fat? riders gue satu doang. Anduk udah. Anduk ya. Anduk Anduk gue kalau Apa rolingnya diajar dia diajar gitu kan. tapi sih. orang tua gue nggak bermau. Enggak sih, mau aja. Udah ada kan ada. Anduk doang sih gue sebenarnya keringetan gue kalau ini cuma buat ngelap doang. Oke. Daniel, ada riders khusus nggak buat lo? Gue enggak sih sebenarnya, gue yang penting air putih aja nggak kekurangan gitu loh. Air putih ya ekstra lah kalau perlu ya. Dia nggak kurangan ya. Bener. Dave, Ya kalau gue simpel aja deh, makanan aja yang higienis gitu aja. Higienis. Mas sehat 5 sempurna. Ya sih. Nah, Cewek 2 itu bagus. Yang kalau ente kadang-kadang ente. tapi lanjut di Dave. Kalau misalnya gue katakan berandai-andai ya, 10 tahun ke depan The Things nih udah superstar nih. Amin. Udah superstar di, udah main luar negeri segala macam. Lu pernah kebayang nggak? Wah, sebentar lagi riders gue ini nih. Apa tuh? Khayal boleh. Mungkin 10 tahun lagi kita puterin ini dan udah tercapai kan. Amin. Kalau gue mungkin ini kali ya. Ada kaca aja gue gede buat gue ngaca sebelum manggung. Karena gue kalau manggung harus stylenya yang oke gitu. Oke. Jadi rapi dan enak dilihat orang gitu. Bener. Jadi kaca yang gede bisa gaya-gaya gitu lah. Oke. Lucu. CJ, kalau 10 tahun lagi The Things superstar, apa ridersnya? Kalau dari gue sih sebenarnya kayak alat yang memadai pasti pertama, kayak segala macam, dan spare partsnya kayak misalnya head drums atau simbalnya, dan itu harus ada supaya balik lagi ngecegah sesuatu yang kita nggak pengen ketika show, ada backup plan-nya gitu. Sebenarnya itu doang sih kalau misalnya buat 10 tahun ke depan lah. Oke. Kalau Rifat 10 tahun ke depan ridersnya apa nih superstar kita? Amin lah ya. Amin. Riders siapa ya? Nggak kepikiran sih.
istri 5 gitu. Wih, gua mah satu aja. Satu Cukup. Tidak poligami. apa nih? Nggak ada riders Belum kepikiran sih. itu. Ya nanti setiap manggung ya. Setiap manggung ranking aja. Tapi mau tapi tapping. Iya, oli samping boleh tuh. Buat berangkat ya kan. Kalau manggung kan. Oli samping beneran apa inti soccer nih maksudnya? Minuman anak-anak football. Daniel apa? Gue apa ya? Granddad. Udah, gue sih kalau amin banget tuh. Apa ya kalau misalnya rider paling makanan kali ya. Begitu itu aja gue mah. Oke. Takut misain panitia aja gue. Iya, oke. Lanjut ke Daniel, gue mau nanya. Ya, lagi pas udah tanding sebenarnya udah berapa tahun sekarang nih? Udah mau setahun. Udah mau setahun. 11 November. Sudah 11 ya? Ya. Oke. Untung enggak. Tapi mau tahu sesuatu nggak? Jujur ya? Jujur demi Allah ya. Studio Kecil tuh 11 juga, 11 November juga. Enggak bohong. Iya gua. Dan ada oh mungkin orang tahu nih bareng kan. Ada from. Udah bisa bikin acara bareng gitu. Aduh, acara gue Thailand lagi. Boleh ya kita panggil ya? Boleh. Yuk. 11 November. Kalau jawab 11 November. Oke. Terus selama setahun nih, selama setahun ini Nil, perkembangan fans atau haters udah ada belum sih, sejauh apa sih Nil? Mungkin dari yang gue denger dari orang-orang aja kali ya. Boleh nggak apa-apa. Kalau haters kayaknya udah ada kali ya. Gue ya gitu deh. Masih ada Ya, hatersnya. paling ada aja yang nggak suka kan. Pasti ada. Tapi maksudnya kalian udah pernah mendengar belum sih kayak apa sih nih, udah pernah mendengar? Pernah. Nah, dihiraukan. Mungkin kalau dihiraukan juga cuman buat dijadiin motivasi aja. Oh, berarti ada kesalahan dari gua nih. Belajar lebih baik lagi berarti gitu. Nah, Oke. nggak kita malah nggak ngejudge buat apa dia berhenti ngomong. Kalau kita ngejudge dia balik dia malah makin nggak suka buat apalagi ngajak orang gitu kan, ngajak buat nggak suka sama dia juga kan, itu malah ini. Oke. Kalau kata ada sih Mas Der, balas dendam terbaik itu dengan karya. Oke. Ada yang mau menanggapi lagi? Ya gue sebenarnya kalau yang masalah haters itu sebenarnya di EP juga kita bakal ceritain juga nih kayak kita bakal ngebuktiin suatu saat nih kalau misalnya orang yang udah ngeledek ini kita bisa lebih di atas mereka gitu loh. Amin. Ya lagi tuh haters gak usah dihiraukan sih. Iya tuh CJ. Kalau masih muka dia dan ada haters ya. Itu salah bro. Kalau dari gue sih gini, kalau masalah haters atau fans gitu sebenarnya dua-duanya wajib disyukurin. Oh, kenapa tuh? Karena pertama, kalau fans itu berarti mereka adalah orang yang ngedukung kita dari sisi positif ya. Kayak mereka support lagu-lagu kita, merchandise kita, dan segala macam panggungan kita mereka juga datang gitu kan. Kalau dari haters malah itu juga nge-support kita walaupun caranya mungkin agak kurang enakin gitu. Kayak misalnya ngejatuhin atau apa. Tapi kan itu pertanda kalau kita berarti kita ada kurangnya. Namanya manusia kan gak mungkin sempurna gitu kan. Tapi bagaimana caranya kita bisa menyempurnakan dari kesalahan tersebut. Dan simpelnya kalau misalnya kita direndahin berarti kita yang di atas mereka karena mereka berusaha nurunin kita. Itu benar. Maka Applause buat TJ katanya dia. Kampang-kampangnya deep semua ya orang Belanda ini. makanya gue suka sama haters gitu. Kalau dia semakin banyak ngomongin ke orang-orang, ya kita semakin naik juga. Iya juga sih. Karena dia sering ngomongin nih orang-orang yang lagi nggak tahu yang diomongin siapa, dia nyari tahu dong jadinya. Bener juga ya. Ya thank you haters sih. Iya, makanya gue suka banget nih, makasih. Haters. Ya walaupun sebenarnya tadi yang lu bilang ya belum kedengeran juga sih ya haters. Di kalau gue nanggepin haters gue nanamin ilmu padi aja makin rundup gitu. Ini. Makin apa? Kita udah bahas itu betul. Ingat Padi Reborn ya. Kenapa nih ya Padi bubar terus jadi Padi Reborn? Kenapa jadi nasi itu lah? Kenapa nggak jadi nasi maksud gue? Nasi kan udah dewasa gitu. Nah ini gue pengen menanggapi sesuatu nih. Mungkin gue mau ke Dave. Oke. Kenapa band itu selalu disebut anak band? Mau setua apapun dia tuh akan disebut anak band. Oh iya, nggak perlu jadi jaga kan? Kenapa nggak bapak band? Kenapa nggak om band? Tante band? Apa kek? Mungkin udah menjadi kalau kata anak sekarang mah culture kali ya. Asik. Jadi ya namanya anak band pasti ya apa sih main musik.
main musik, bikin lirik, Jadi ya kan, anak-anak gitu ya. ngumpul ya kan. Jadi anak-anak ya. Iya, betul. Benar. Bikin ide karya gitu. Ya udah, anak band. Gue mau namain sih. Boleh. Kalau dari kacamata gue ya, kenapa disebutnya? kacamata lo. Iya kacamata ya. Oh, ya. Kenapa disebutnya anak pintar? Soalnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling jujur, yang paling kreatif dan paling banyak ide. Makanya kenapa disebut anak band ya? Karena kreativitas kita itu nggak boleh dibatasin, layaknya anak-anak yang dengan imajinasinya. Ini lah, kesana aja pakai topeng dalam Ini yang gue ngomong tadi pas Bintang Things dateng ya, gue tuh dia orang berisik banget nih. Gue sebenarnya nih bakal rock and roll, ugal-ugalan mabuk di sini karena filosofis anak-anak ini. Filsafat nih, kuliahnya filsafat ya kuliahnya ya. Bukan. Ya, ntar kalau bisa ambil filsuf lah. Jangan nggak penting. Jangan. Terus kan sekarang kalau kan lu anak-anak fluid nih, kalau di Jaksel tuh ada istilahnya apa namanya polisi skena yang kayak suka apa music snob lah bahasa ininya ya, mengkotak-kotakan atau kayak Sebutin tiga lagu ya tadi oh enggak sebutin 5 lagu Bintang Things cuma 3 aja tiga lu emang 3 biasanya gitu-gitu. Kalian sebel gak sih dengan orang-orang seperti itu? Siapa yang ngomong? Siapa nih? Daniel Bob. Siapa nih? tapi itu bisa terjawab di single pertama kita. Ya single pertama juga ngebahas tentang kayak orang-orang yang mengkotak-kotakan musik. Oke. Padahal yang namanya musik tuh ya universal, nggak bisa dikotak-kotakin gitu. Semua orang punya seleranya masing-masing gitu. Oke. Jujur kalau pendapat gue pribadi tentang orang-orang yang kayak tadi polisi skena, ya meresahkan sih kalau gue. Meresahkan. Iya, karena ya namanya orang misal pakai merch gitu. Yang penting kalau pendapat gue yang penting itu ori dan bukan fake. Bener. Kan ada orang yang senang desainnya, Iya. ya kan, atau dari pemberian orang lain. Iya. Gitu. Jadi ya udah biarin mereka Bener. bebas gitu. Dan juga itu kan mendukung pendapatan band tersebut kan. Nah baru gue ngomong dari situ juga, maksudnya merchandise juga dari apa ya, usaha dari band tersebut, walaupun dia nggak tahu lagunya tapi dia udah ngebantu buat dari segi ekonominya. Iya. Kayak gitu. Daripada kalian posisi kita cuma komen-komen doang. Belinya bootleg Thailand. Mau nanya Rifat, kan kalian ini kan bisa dikatakan anak-anak yang dengernya rock, main musik rock. Tapi apakah bisa mendengarkan musik-musik lain seperti EDM kah, atau pop, atau dangdut, Melayu? Gimana Fat? Oh kalau gua ini sih masuk apa aja sih? Apa aja masuk? Oke. Selagi enak di kuping gua dan maksudnya liriknya juga relate gitu. Masuk aja gua. Tapi dari Genre apa aja? Nggak idealis banget gua kalau sama genre mas. Oke. Ya kalau mungkin uniknya ada Tangting ini 4 genre jadi satu gitu kan. Kayak dia si J denger ya dia anaknya metal banget lah. Metal, oke. Ya Ripat dengan punk dan grunge, Daniel rock and roll. Kalau gue sendiri gue dengerinnya kayak pop gitu sih, twee pop ya kayak. Kalau sekarang mungkin The Dare. Terus ada lokal Priuka Sandwich. Bisa tuh di band keren itu boleh. Gue band Priuk tuh ada yang satu favorit gue, mungkin pada tahu ya teman-teman Priuk yang dewasa ya, namanya Bestiality. Oh, hardcore ya. Itu udah Abang-abang ya? Abang-abang ya? Ini Bestiality dulu gue nonton di Rossi Fatmawati acara hardcore. Datang Bestiality demi Allah satu kompaja datang ini ya. Teman-teman Priuknya gokil emang, gue bilang serem banget, langsung mundur cuy. Pada gini. Oh, sorry Two Pak. step dulu Gak tuh step, orang dipukul-pukul. Digulung-gulung ya anak Priuk, langsung cabut-cabut. Oke. Berarti emang bisa menggabungkan dan bisa mendengarkan musik-musik lain juga. bisa. Soalnya mungkin gue mau nanya CJ. Oke. Soalnya dulu J, waktu zaman gue main metal-metalan, gue tuh dulu suka dibully lah, katakanlah kalau misalnya gue katanya anak metal lo dengerinnya Niji,
Misalnya gitu. Katanya lu anak metal, kok dengerin apa Killing Me Inside atau PW Gaskin waktu zaman gue gitu kan. Dulu waktu zaman gue itu denger PW Gaskin tuh dibully, denger Killing Me Inside dibully, dengerin Viera dibully. Padahal gue suka-suka aja gitu loh. Nah tanggapan anak metal gimana nih? Anak metal yang kata di Bani. Kenapa sih Bani? Anak tetangga gue tuh dari Bani. Katanya tuh anak metal kan elit, nggak boleh denger lagu yang lain-lain. Tanggapan lu gimana Jay? Itu sama aja, nggak beda jauh sama polisi skena kalau orang-orang kayak gitu. Karena selera musik orang beda macam-macam. Gue walaupun gue dengerin metal, gue juga dengerin jazz, swing. Karena basic gue juga dari marching band. Jadi iya, gue marching band di Dufan kebetulan. Hah? Serius lu? Serius. Jadi kalau misalnya kalian datang ke Dufan, ada parade, ada orang rambutnya pirang, ya itu gue. Tahu dong ini. Barusan dia mendoxing dirinya sendiri ya. Didoxing sendiri. Penasaran langsung ke Dufan. Iya. Gua ke Dufan nih. Cariin. Lu ini VJ foto ya kan didoxing sama orang-orang. Oke. Jadi gue kayak ya gimana ya? Selera musik orang gak usah diatur lah. Biarkan orang itu mendengarkan apa yang mereka suka. Jangan lu atur karena hak asasi manusia itu milik masing-masing. Yes. Betul. Nih. Ring 5 kali lu nyebut nama gue. Sensor editor. Oke, manggung terdekat kapan, Fat? Manggung terdekatnya Ke depan. kapan ya? Di Bogor tadi masih cantik. Oh kayaknya sih kita ada rencana mau main ke Bogor sih. Di Cibinong ya, Sirkulo ya. Oh beda lagi, itu yang kemarin ya. Tapi kemarin gue nggak hadir sih. Bogor itu bener. Tapi masih Oke. Kalau Daniel, manggung terseru selama ini? Kalau enggak sebenarnya gue pengen jawab nih waktu formasinya masih berlima sebenarnya. Berlima. Nah, jadi masih ada vokalis yang dulu. Wah, lu apaan dulu gitar? Dulu gue gitar doang. Oke. Terus gitar gue gitar. Sekarang lu gitar dan nyanyi kan? Iya. Oke. Nah itu tuh ada nama acaranya opening tempat ngide di Tempat ide apa? ya salah satu bar and resto gitu di Priok. Nah namanya Bang Black tuh dulu. Bang Black. Nah itu tuh salah satu yang paling seru karena euforia penontonnya dapet, terus kita mainnya juga fun lagi, enjoy banget itu. Terapinya ya. Ya terus vibe-nya dapet lah. Terus kita main di situ kayak ngerasa rapi banget aja di situ. Dan mungkin gue ngerasanya dari panggungan situ banyak yang mulai melirik gitu. Ya betul. Oh, oke. Itu di Priuk ya? Di Priok ya. Priuk ya. Oke, gue boleh bahas personil yang kelima itu nggak? Nah, gak apa-apa. Boleh. Ya. Aman. Bakal deh. Aman ya. Oh gitu. Siapa yang bisa gue tanya? Gue deh. Lo boleh Neil. Neil, ini udah orang lagi ya? Gue. Neil. Bian. Konflik. Oke. Dari gue mau nanya Daniel atau Rifat ya, boleh jawab. Daniel dulu tapi. Personil yang kelima tuh vokalisnya kenapa cabut kalau boleh tahu? Ada apa ya? Internalnya itu deh. Konflik internal aja. Sebenarnya nggak gede-gede banget sih. Cuman kayak Cewek lah. Enggak. Bukan malah secewek kok. Dia emang udah waktunya aja kayaknya. Oh, emang udah. Dari dianya juga sih kita juga silaturahmi masih sering ketemu. Gue mari Main ya? Main. Anak-anak SMA juga teman-teman. Enggak. Enggak, dia tuh langsung apa ya, gue ngasih tau aja. Boleh. Dia satu gangan sama gue. Oke. Iya udah satu gangan, intinya ada internal lah sama gue, ya udah. Tapi kita pecah nih di band nih. Ya udah, maksudnya berantem tapi kalau dia kan tetap nongkrong lagi. Benar. Nggak ini ya, dewasa lah, profesional gitu. Tetap nongkrong. Nah terus Fat, gimana caranya lu bisa konflik sama si vokalis lama tapi sama teman-teman berempat ini bisa menjaga itu apa sih rahasianya men? Ya rahasianya itu kalau ada masalah, pasti setiap ada masalah ada solusinya. Oke. Ya kita cari ambil jalan tengahnya. Waktu itu nggak ada solusinya. Iya, gimana? Mungkin udah kebawa emosi. Bawa emosi ya. Iya, udah kebawa emosi, udah kepalang emosi ya. Itu kan jiwanya anak muda kan, kita orang kan masih membara-membaranya gitu. Ya. Sudah ibu kota. Ya. Emosi terus. Tapi sejujurnya lebih enak sekarang berempat atau berlima? Oh. Ada
musik Indonesia masing-masing sih sebenarnya. Kalau misalnya pas masih berlima, gue masih fokus di gitar gue doang nih, jadi nggak kepecah gue harus nyanyi gituan. Tapi pas berempat ini gue mulai ada tugas lebih nih, kayak gue harus bagi dua. Jadi gue harus kadang gue harus belajar nyanyinya juga, belajar gitarnya juga. Jadi kayak kebagi dua aja gitu gue fokusin. Oke. Wow. Bukan lo. Oh ini keren kalau nyari orang tepuk tangan berarti gue nggak blank dikit. Ya, apa tadi? Soalnya pas gue ngomong sama Daniel ya, kayak Iko Uwais ya. Baik, iya kayak. Aku Iko Uwais ya. Kalau banyak yang bilang gue di Tahir mas. Uwais, kasih. Uwais. Dijadiin frontman karena emang depannya ngejual. Emang harus. Tapi ini bocoran aja nih ya, panggilan Daniel itu kalau di band kita nih namanya 3G. Apa tuh? Kan 3G nih, G-nya 3 dong. Ganteng-ganteng goblok. Emang yang dijual tampangnya aja dia. Lu sakit hati kan nih? Itu enggak lah. Ya, males gue udah balik gila ini mau gua Udah deh, slow. Balik lagu sini balik lagu. Iya. Tapi jangan sampai nih kan kalau kadang ya penyakit cowok-cowok kalau nongkrong tuh takutnya penyakit cewek guys. Jangan sampai ya. Iya. Ini kita semua suka cowok. Jangan sampai ya. Enggak. Ya kalau mau sharing lah. Itu random AXP nanti. Bagi bro, pakai kondom. The Tongue Things. Kalau gue tanya dalam 5 tahun ke depan ya, 5 tahun ke depan itu kalian melihat Tongue Things akan kayak gimana sih? Siapapun, Dave. Udah. Gue 5 tahun ke depan ngeliat Tongue Things akan lebih berkembang dan terus berkembang, akan terus lebih maju dan lebih maju, lebih baik dari hari yang kemarin dan mungkin Achievementnya apa? Oh bagus nih pertanyaan nih. masuk ke Achievement 5 tahun apa? Boleh nih hayal jadi hosting. Penjual. Ini aja. Iya. Achievementnya apa? Apa ya? Oh sih. Anjir, Emersonic kalau masih. Boleh tuh asik. Gue sendiri sih pengennya 5 tahun depan gue pengen banget, itu salah satu mimpi gue sih, gue bisa manggung di negara orang lain. Amin. Bisa, Rifat. 5 tahun ke depan, achievementnya apa? Kenapa sih kayaknya kalau gue yang ditanya udah ketawa sih. 5 tahun ke depan Jadi presiden. Gue ini terus politik banget. Oh iya, emang harus 5 tahun sekali. Nah, benar udah kayak aku. Udah, itu ya, udah. Di sini kan ada orang partai ya. Nggak ada. Apa Fat? 5 tahun ke depan mungkin bisa ngeluarin album lebih banyak lagi dan kita bisa menyuarakan apa yang kita rasakan dan terus berkarya lah pokoknya lah, orang-orang bisa denger lagu kita lah, semoga diterima dengan banyak. Apa yang membalas kayak keresahan orang lain juga, jadi orang yang denger tuh kayak yang berasa banget. Orang lain. Benar. Kalau CJ 5 tahun ke depan achievementnya apa? 5 tahun ke depan gue cuma mau bilang sih buat kalian yang nonton ini, 5 tahun ke depan tunggu kami di panggung internasional. Betul. Terlalu berambisi kayak men. Gila. Hey, mimpi itu harus sangat bersemangat sekali nih dengan teman-teman anak muda. Kasih tahu ya, mimpi itu harus tinggi. Tapi kalau kita nggak ngejar, kita sama aja ngayal doang. Tapi nggak boleh tinggi-tinggi, ntar kalau udah jatuh ngedrop langsung. Ingat kata Soekarno. Bermimpilah setinggi langit. Kalau kau jatuh bersama bintang-bintang. Botarin berat. Tinggi. Oh ya, Kalau udah tinggi mah teganin dong. Terus Sekali lagi tepuk tangan untuk Tanting, Snif, Daniel, Rifat, CJ, thank you udah mau main ke studio kecil. Thank you. Kita doain di studio kecil. Amin. Thank you. Sama-sama. Semoga studio kecil berubah nama jadi studio besar. Itu udah omongan semua orang. Tapi gue akan tetap mau kecilan. Kenapa gue bilang studio gue kecil? Karena gue mau stay humble dan merasa terus kecil. Siap. Tidak
tidak mau puas. Iya, biarkan yang besar yang lain. Egonya. Saya, lu mau waktu gua kecil juga kan? Ada lagi. Oke, kita doain terus Tangting sukses, IP-nya lancar. Amin. Amin. Kalau mau follow Tangtings di mana, CJ? Kalau mau stalking kita lah tipis-tipis, silakan dicek di Instagram @awas_tegangan_tinggi_. Jangan lupa Awas tegangan tinggi. _ Listen to Tangstings. Listen to Tangstings di Spotify, di YouTube dan streaming service lainnya. Bisa kalian cari The Tangstings. Dapatkan merch-nya di mana, Rifat? Ada bisa langsung ke DM ke Instagramnya Tangtings dan manajer kita. Ya gitu aja. Gitu aja ya. Contact person. Oke. Masih tersedia ya? Amin. Peserta terbatas guys. Ayo sikat. Dan ini juga dengan kalian membeli merch Tangtings yang original, kalian juga mendukung album mereka, kalian mendukung perkembangan mereka, dan semoga bisa yang tadi dimimpiin manggung di internasional secepatnya. Amin. Amin. Kalau doa gue buat Tangtings, keep rock and roll, man. Siap. Serius. Drugs, rock and roll nggak ada bukti. Stay healthy kalian. Gak ada matinya. Say no to Ini baru rocker nih. Selama hancur gara-gara Harvard. Anjir bener. Setuju banget. Say no to drugs, say yes to music. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Studio Kecil Podcast. Podcastnya kecil, isinya gede, cuy. Hey, jangan lupa untuk like, komen siapa lagi yang mau kita undang ke Studio Kecil Podcast berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe terus Studio Kecil TV bersama gue Diku dan ada Datang. Dan ini dia Idealis Genre. Tak mau disamakan dengan selera orang, tak mau mendengarkan keroyolan nyanyikan. Dia pun beranggapan musiknya terlalu pasaran. Apakah mereka yang sangat apatis, ataukah diriku teramat idealis? Dia selalu mencari musik yang sepi, sangat asik menikmati walau tak disukai. Asalkan dari kemari remaja masa kini, apakah mereka sangat apatis, ataukah diriku teramat Hei kau apatis, hei kau idealis, 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 hei kau apatis, hei kau idealis. Harus nyetrum.